Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Riset Pemasaran. Kali ini, pertemuan ketiga, kita akan membahas mengenai perumusan masalah dan desain riset pemasaran. Kalau teman-teman ingat pembahasan mengenai tahapan riset pemasaran, itu kan di awal-awal memang kita diharuskan untuk merumuskan masalah dan menentukan desain riset pemasaran yang kita lakukan. Nah, di sini di pertemuan ini kita akan bahas masalah itu. Jadi, perumusan masalah itu apa sih? Perumusan masalah merupakan pernyataan masalah umum dan identifikasi komponen spesifik dari masalah riset pemasaran. Nah, berikut adalah beberapa sumber masalah yang bisa kita jadikan peluang untuk melakukan riset pemasaran. Yang pertama ada perubahan yang tidak terantisipasi. Beberapa faktor lingkungan eksternal organisasi dapat menciptakan masalah ataupun peluang. Di antaranya perubahan lingkungan demografis, ekonomi, teknologi, persaingan, politik dan hukum, produk baru yang ditawarkan pesaing, atau perubahan gaya hidup, dan lain-lain. Nah, itu adalah contoh-contoh perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh perusahaan. Maka, perubahan tersebut bisa menjadi masalah atau malah menjadi peluang bagi perusahaan. Untuk menanggapi masalah atau peluang tersebut, diperlukan beberapa informasi yang dapat diperoleh dari riset. Karena seperti kita ketahui, riset itu kan memang fungsinya untuk menyediakan informasi bagi perusahaan dalam menyikapi masalah ataupun peluang yang terjadi. Yang kedua, ada perubahan yang terencana. Rencana itu kan pasti berorientasi pada masa depan ya, belum terjadi. Maka peran riset itu untuk mengkaji kelayakan setiap alternatif yang dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi gagasan baru. Gagasan baru dapat bersumber dari pelanggan dalam bentuk komplain dan saran, atau dari distributor atau dari konsultan. Nah, di sini riset berperan untuk pengembangan produk baru. Contohnya adalah sebagai berikut. Beberapa tahun silam, perusahaan Xerox pernah menjadi market leader, terutama pada produk mesin fotokopi. Seiring dengan waktu dan ketatnya persaingan, terjadi masalah dengan penjualan mesin fotokopi yang mengalami penurunan penjualan secara dramatis, yang sebagian besar direbut para pesaing dari perusahaan sejenis di Jepang. Hal ini merupakan gejala dan perlu dilakukan riset lebih lanjut. Setelah dilakukan riset, diketahui bahwa Xerox lebih berfokus pada fitur dan karakteristik yang ingin ditambahkan pada mesin fotokopinya supaya tampak lebih menarik di mata konsumennya. Padahal konsumen menuntut kualitas produk seperti produk dari Jepang. Jadi ketika si Xerox ini mensuplai atau memanjakan konsumennya dengan penambahan fitur-fitur ataupun karakteristik yang baru, tapi ternyata tidak sama, tidak match dengan demand dari konsumennya yang menginginkan kualitas dari produk yang mereka beli. Nah, tapi keinginan mereka ini ternyata disuplai oleh produsen dari Jepang yang merupakan pesaing dari Xerox tadi. Berdasarkan contoh tersebut, riset pemasaran tidak menghasilkan jawaban atau strategi spesifik untuk masalah yang dihadapi. Sebaliknya, riset pemasaran menghasilkan data yang harus diinterpretasikan dan diterjemahkan ke dalam rencana tindakan oleh pihak manajemen, sehingga harus diprioritaskan sesuai dengan harapan manajemen. Jadi, riset ini bisa menghasilkan informasi-informasi terkait dengan apa sih harapan dari konsumennya, kemudian apa sih kebutuhan dari pangsa pasar Xerox ini. Nah, informasi-informasi tersebut kan juga bisa menghasilkan suatu kesimpulan ya buat perusahaan terkait dengan solusi selanjutnya dari masalah yang mereka hadapi. Apakah mereka mungkin harus memperbaiki kualitas produknya atau cara lainnya. Nah, ini tahapan pertama adalah perumusan masalah. Untuk memahaminya, kita lihatnya di gambar alur perumusan masalah ini ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah analisis konteks lingkungan dari masalah. Jadi pertama kita harus menganalisa
tentang lingkungan perusahaannya. Kemudian, kita harus melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan perumusan masalah tadi. Yang ketiga, menentukan masalah keputusan manajemen, lalu masalah riset pemasaran. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, analisis konteks lingkungan dari masalah. Nah, di tahapan ini kita harus menganalisa latar belakang atau segala informasi yang terkait dengan perusahaan juga kompetitornya. Nah, beberapa informasi yang kita butuhkan itu contohnya terkait dengan penjualan perusahaan, pangsa pasar, teknologi, populasi, kemudian sumber daya yang digunakan oleh perusahaan, lalu kendala yang dihadapi oleh perusahaan, strategi pemasarannya, tujuannya, dan beberapa informasi lainnya terkait detail perusahaan yang kita jadikan objek penelitian. Nah, di tahapan kedua, merunut tugas-tugas yang kita harus lakukan untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan dalam menganalisa perumusan masalah tadi, yang tahap pertama. Tugas-tugasnya untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan tadi bisa dengan diskusi dengan pembuat keputusan perusahaan, atau wawancara dengan pakar, terutama yang sangat menguasai perusahaan yang bersangkutan, yang kita rasa paham betul tentang seluk-beluk perusahaan. Yang ketiga, bisa menggunakan analisis data sekunder. Jadi kita mengumpulkan informasi dari data-data yang sudah ada. Yang keempat, bisa menggunakan riset kualitatif. Ini seperti kita membuat fokus group untuk mewawancarai sekelompok karyawan misalnya yang bekerja di perusahaan tersebut. Tahap ketiga adalah masalah keputusan manajemen. Biasanya keputusan yang diambil ini bersifat action oriented ya, seperti apa yang harus dilakukan ketika perusahaan mengalami masalah A, atau apa yang harus dilakukan perusahaan ketika menghadapi peluang B. Ya, itu adalah action oriented ya. Jadi apa nih yang harus dilakukan perusahaan gitu. Sedangkan kalau masalah riset pemasaran, ini berkaitan dengan identifikasi informasi yang diperlukan dan cara terbaik untuk mendapatkannya. Jadi information oriented. Nah, perbedaannya kita bahas di tabulasi perbedaan masalah manajemen dan masalah riset pemasaran. Misalnya nih, masalah keputusan manajemennya adalah haruskah produk baru diluncurkan. Nah, kita harus bisa menginterpretasikan ke dalam masalah riset pemasaran menjadi menentukan preferensi konsumen dan minat beli atas produk baru yang diusulkan. Nah, jadi informasi-informasi yang kita dapat dari riset pemasaran ini kan berarti terkait dengan preferensi konsumen, juga minat beli konsumen terhadap produk baru yang akan diluncurkan perusahaan. Nah, informasi ini bisa menjawab keputusan manajemen terkait dengan haruskah produk baru itu diluncurkan. Jadi sebenarnya tetap menjawab pertanyaan atau permasalahan dari manajemen, tapi kita harus menginterpretasikan dulu menjadi masalah riset pemasaran. Oke, contoh kedua ya. Contoh kedua, misalnya masalahnya manajemen itu adalah haruskah kampanye iklan dirubah? Nah, kita interpretasikan menjadi masalah riset pemasaran dengan kalimat menentukan efektivitas kampanye iklan saat ini. Outputnya berarti kan hasil dari efektivitas kampanye iklan yang dilakukan oleh perusahaan saat ini. Nah, hasilnya bisa menjawab juga pertanyaan dari masalah manajemen. Efektif atau tidaknya itu kan tetap bisa menjawab gitu. Kalau misalnya efektif berarti kampanyenya nggak usah, kampanye iklan dengan jenis tersebut tidak usah dirubah. Tapi kalau misalnya ternyata tidak efektif berarti harus dirubah, harus menggunakan iklan jenis lain misalnya. Nah, itu adalah perbedaan dari masalah keputusan manajemen juga masalah riset pemasaran. Nah, topik kedua kita hari ini adalah tentang desain riset. Desain riset adalah kerangka dalam melaksanakan proyek riset pemasaran. Desain riset menjabarkan rincian prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menstrukturisasi dan atau memecahkan masalah riset pemasaran. Ini adalah beberapa tugas pokok dari desain riset. Yang pertama, menentukan jenis desain riset pemasaran.
Ada 3, ini kita sudah bahas juga di pertemuan pertama ya. Ada riset eksploratoris, ada riset deskriptif, dan juga ada riset kausal. Yang kedua, menentukan informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, menetapkan prosedur pengukuran dan skala. Yang keempat, menyusun dan melakukan pretest terhadap kuesioner atau pengumpulan data lainnya. Yang kelima, menetapkan proses sampling dan jumlah sampel. Dan yang keenam, menyusun rencana analisis data. Nih, jadi dalam tahapan penentuan desain riset ini cukup banyak ya yang harus kita lakukan. Ada 6 tugas pokok desain riset. Ini adalah klasifikasi dari desain riset. Jadi, seperti kita bahas sebelumnya, desain riset itu ada riset eksploratoris, deskriptif, dan kausal. Tapi deskriptif dan kausal ini termasuk dalam riset konklusif. Nah, di desain riset deskriptif, untuk segi waktunya itu terbagi lagi menjadi 2. Ada desain cross-sectional, ada juga desain longitudinal. Untuk cross-sectional sendiri juga terbagi lagi menjadi single dan juga multiple cross-sectional. Ini adalah tabulasi perbandingan riset eksploratoris dengan konklusif. Kalau dari segi aspek tujuannya, kalau eksploratoris itu memberikan wawasan dan pemahaman. Jadi dia mengeksplor teori ya. Sedangkan kalau konklusif tujuannya adalah menguji hipotesis spesifik dan menilai hubungan tertentu. Jadi memang kalau kita memilih untuk melakukan riset konklusif ini, di awal kita dituntut untuk mempunyai hipotesis. Sehingga nanti risetnya ini tujuannya untuk menguji hipotesis yang sudah kita miliki. Nah, kalau dari aspek karakteristik, kalau eksploratoris ini informasi yang dibutuhkan itu dirumuskan secara longgar. Kemudian risetnya juga bersifat fleksibel dan tidak terstruktur. Jadi ketika di lapangan si researcher ini menemukan data atau informasi yang kira-kira perlu dieksplor lagi, maka akan dilakukan eksplorasi tersebut. Sedangkan kalau di konklusif itu permasalahannya, informasinya itu sudah dirumuskan sejak awal. Jadi proses perjalanan riset itu formal dan terstruktur gitu. Jadi semuanya sudah direncanakan, dari awal sudah tahu apa informasi yang dibutuhkan. Jadi di lapangan memang benar-benar hanya melaksanakan konsep yang sudah ditetapkan di awal. Sedangkan kalau eksploratoris tuh benar-benar fleksibel, sesuai apa yang researcher temukan di lapangan. Ketika memang harus dibutuhkan eksplorasi lebih lanjut terkait dengan informasi tersebut, ya maka dilakukan. Makanya dibilangnya di sini bersifat fleksibel dan tidak terstruktur. Kemudian dari segi aspek temuannya, kalau eksploratoris ini tentatif, kalau konklusif seperti namanya konklusif hasil temuannya. Kemudian aspek outcome, kalau eksploratoris ini biasanya diikuti dengan riset eksploratoris lanjutan atau riset konklusif. Saya juga sempat bilang ini di pertemuan pertama bahwa beberapa ahli menyatakan bahwa jenis desain riset ini adalah satu kesatuan gitu. Jadi setelah melakukan desain riset eksploratoris, dilanjutkan dengan desain riset konklusif, deskriptif maupun kausal. Tapi ada juga yang bilang bahwa memang kita harus memilih jenis desain riset yang mana yang kita gunakan. Nah, kalau outcome-nya si konklusif ini, itu bisa menjadikan insight buat perusahaan sebagai bahan pengambilan keputusan. Nah, ini adalah pembahasan terkait tabulasi ini ya, detailnya. Teman-teman bisa baca, ada eksploratoris, kemudian konklusif, dibagi menjadi deskriptif dan juga klausal. Nah, di deskriptif ini, tadi dari segi waktunya dibagi menjadi cross-sectional dan juga longitudinal. Kalau cross-sectional, ini adalah tipe desain riset yang berupa pengumpulan informasi dari sampel tertentu yang hanya dilakukan satu kali. Nah, tipe ini dibagi menjadi 2, ada single, ada multiple. Perbedaannya, kalau single, hanya ada satu sampel dari populasi target, dan informasi ini dikumpulkan dari sampel tadi itu hanya satu kali. Jadi satu sampel, dan informasinya dilakukan satu kali.
Sedangkan kalau multiple, ini ada 2 atau lebih sampel responden, dan informasi dikumpulkan dari masing-masing sampel itu hanya 1 kali. Jadi sampelnya beberapa, tapi informasinya tetap dikumpulkan 1 kali, karena cross-sectional. Tapi bedanya single dan multiple ini berarti adalah jumlah sampel respondennya. Sedangkan kalau perbedaan dengan longitudinal adalah tipe riset yang melibatkan sampel tetap atau fixed sampel dari elemen populasi yang diukur berulang kali. Elemen tersebut tetap sama sepanjang waktu. Sampel responden biasanya rumah tangga yang sepakat memberikan informasi pada interval waktu tertentu selama periode tertentu. Misalnya produk skincare. Nah, dia melempar produk ke sampel rumah tangga misalnya, kemudian dia ingin meriset bagaimana efek samping atau khasiat dari penggunaan skincare-nya dia. Nah, di sini dia pasti memberikan tahapan waktu gitu. Tahap pertama mungkin penggunaan setelah seminggu, kemudian tahap berikutnya penggunaan setelah sebulan, dan seterusnya. Jadi, sampelnya, respondennya itu sama, fixed sampel, tapi dilakukan secara berulang sepanjang waktu yang ditetapkan. Nah, itu adalah riset longitudinal. Ini adalah tabulasi keunggulan dan kelemahan dari desain cross-sectional versus longitudinal. Jadi ada kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Hal ini diputuskan sesuai dengan kebutuhan dari riset yang dilakukan. Yang terakhir ada riset kausal. Riset kausal adalah tipe riset konklusif yang bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibat atau hubungan kausal ya dari suatu fenomena. Peneliti seringkali mengambil keputusan berdasarkan asumsi terhadap hubungan kausalitas tertentu. Dibutuhkan riset formal untuk menilai validitasnya. Ini sama seperti yang deskriptif, bahwa memang di awal si researcher ini pasti sudah punya asumsi atau hipotesis terkait dengan fenomena yang sedang diteliti. Nah, kemudian peran riset ini adalah untuk secara formal menilai validitas dari asumsi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Tujuannya untuk memahami variabel penyebab, independen variabel, dan variabel akibat, dependent variabel, atas suatu fenomena. Yang kedua, tujuannya adalah untuk menentukan karakteristik hubungan antar variabel kausal dan dampak yang diprediksi. Contohnya, asumsi umum bahwa jika harga diturunkan, maka penjualan dan pangsa pasar akan meningkat. Jadi sudah ada asumsinya, kemudian dilakukan riset untuk menentukan benar nggak sih asumsi itu, valid nggak sih asumsi itu. Nah, seperti itu. Oke, itu tadi adalah materi riset pemasaran pertemuan ketiga. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan, silakan menuliskan pertanyaan tersebut di ruang diskusi MyBest, atau bisa juga di WhatsApp grup riset pemasaran. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Sampai ketemu di pertemuan materi keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.